got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama adalah kita memanjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Kemudian tak lupa pula kita haturkan salam beserta salawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai saat sekarang. Adapun tujuan kami di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu berjudul kutipan catatan kaki daftar pustaka dan plagiarisme pada matkul bahasa Indonesia, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Sari Hidayati. Adapun saya di sini sebagai moderator sekaligus presentator ketiga atas nama Ayu Karma Aulia. Kemudian di sebelah saya sebagai presentator pertama yaitu Afif Nesri Hidayatullah, dan di sebelahnya yaitu Husnul Hatimah Hamka sebagai presentator kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kepada presentator pertama saya silakan. Definisi kutipan, catatan kaki, daftar pustaka. Kutipan adalah penggunaan kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang diambil dari berbagai sumber. Catatan kaki atau footnote adalah keterangan tambahan yang terletak di bagian bawah halaman dan dipisahkan dari teks. Daftar pustaka atau bibliografi adalah kumpulan referensi yang terletak di akhir suatu karya ilmiah. Pengutipan dalam karya ilmiah. Yang pertama, terdapat kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam pengutipan, seperti menggunakan redaksi dari penulis sendiri, praprasa, dan mencantumkan sumber nama penulis, tahun. Kedua, cara mengutip dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan menuliskan kutipan langsung pendek menjadi satu paragraf karya tulis dan menambahkan tanda petik, atau dengan menggunakan kutipan tidak langsung dengan menyebutkan sumber di depan kutipan. Yang ketiga, selain itu terdapat berbagai cara mengutip dari jurnal yang umum digunakan dan penting untuk memahami cara mengutip dari jurnal agar bebas dari plagiat. Keempat, pengutipan memiliki fungsi untuk memperkuat pendapat atau ide yang dikemukakan dalam karya ilmiah serta untuk menghindari plagiarisme. Unsur daftar pustaka. Daftar pustaka berfungsi sebagai referensi atau acuan dalam penulisan karya ilmiah. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka antara lain nama pengarang, judul buku atau artikel, dan data publikasi seperti tahun terbit, penerbit, tempat terbit, cetakan, nomor jilid, dan jumlah halaman. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dan jarak antar baris spasi rapat. Sekian dari saya kembalikan dari model ke model. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pengertian catatan kaki. Baik, pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah dan berfungsi sebagai tempat pencantuman identitas, sumber rujukan dan pengutipan informasi bagian badan teks atau badan paragraf. Catatan kaki juga digunakan sebagai keterangan tambahan untuk informasi, istilah, atau nama-nama tertentu. Selanjutnya, penulisan catatan kaki. Dalam penulisan catatan kaki, penulis harus mematuhi beberapa ketentuan seperti
Yang pertama, menyertakan pengarang, yaitu seseorang yang menuliskan sebuah tulisan dan kemudian dikutip oleh orang lain. Kedua, menyertakan judul, yaitu nama lengkap dan sumber yang dikutipkan. Ketiga, menyertakan tahun terbit dan nomor halaman pengutipan. Jika tidak ada, memberikan tanda kutipan penomoran. Keempat, menyertakan nama penulis artikel dalam catatan kaki, disusun sesuai dengan nama asli penulis tanpa judul artikel ditandai dengan 2 tanda kutip sebagai nama jurnalnya cetak miring. Susunan catatan kaki. Catatan kaki dapat berupa catatan kaki lengkap, yaitu terdiri dari beberapa unsur seperti nama penulis, judul buku, nomor seri jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman, serta catatan kaki singkat. Untuk menulis catatan kaki yang benar, aturan penulisannya dimulai dengan nama penulis, judul buku, nomor seri jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mabella. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat adalah catatan kaki yang hanya terdiri dari beberapa unsur saja dan merupakan bagian penting dari karya tulis ilmiah. Kemudian, catatan kaki singkat juga digunakan untuk memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan dan menerangkan sumber kutipan atau sebagai sarana menerangkan sumber kutipan. Nah, dalam catatan kaki singkat hanya beberapa unsur yang ada diberikan, seperti nama pengarang, judul buku, nomor seri jika ada, dan nomor halaman. Kemudian tujuan membuat catatan kaki adalah untuk memberikan keterangan dan komentar serta menerangkan sumber kutipan. Tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama tulis atau nama penulis harus ditulis paling awal dengan nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Yang kedua, tahun terbit. Setelah nama penulis, hal selanjutnya yang perlu dicantumkan adalah tahun terbit tulisan. Yang ketiga, judul karya. Judul karya seperti buku, artikel, atau makalah harus disertakan secara italik. Nah, yang keempat, nama penerbit. Nama penerbit seperti nama kota, organisasi, atau perusahaan yang menerbitkan karya harus juga disertakan. Yang kelima, tanggal salinan diterbitkan. Tanggal salinan diterbitkan harus disertakan jika informasi mengenai terbitan karya tidak tersedia. Yang keenam, nomor halaman sumber. Jika karya merupakan bagian dari volume multisumber, nomor halaman sumber harus disertakan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mengambil karangan, pendapat, atau karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai milik sendiri. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan bahkan tindak pidana, terutama dalam konteks hak cipta dan dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat, seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Baik, mungkin sekian hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila